emas, kalau di kesempatan sebelumnya kita sudah membahas bahwa masyarakat sepertinya masih melihat instrumen emas ini sebagai instrumen investasi yang menarik karena masih melihat karakter safe haven-nya. Nah, namun ada sebuah fenomena di Pemalang, Jawa Tengah di mana salah satu toko emas yang cukup besar ini akhirnya tutup dan pemiliknya bahkan dikabarkan kabur membawa beberapa emas milik masyarakat yang belum berhasil dijual. Bagaimana Anda melihat fenomena ini? Silakan Mas Akbar. Ya, Dina. Jadi kalau misalnya kita cermati lagi ya, kebetulan tadi pagi saya lakukan penelusuran juga terhadap media-media setempat. Bahkan bukan masyarakat saja yang dirugikan. Jadi ada pedagang juga di sana yang melakukan konsinyasi atau penitipan barang dagangan di toko emas tersebut. Nah, kalau sudah seperti ini kejadiannya, ya otomatis dia akan merugi karena ada stok di toko yang dititipkan dan sekarang dia sendiri nggak bisa menjual stok barang-barang yang dia stok di sana ya. Dan ini ibaratnya kayak orang investasi sudah cut loss saja di situ. Nah, kalau udah seperti ini kan berarti harus ada semacam langkah hukumnya. Nah, cuman balik lagi untuk kita menempuh jalur hukum, kita harus cek juga di sebelumnya apakah ada perjanjian antara si pemilik toko dan si pedagang-pedagang ini. Kalau memang tidak ada dan modal kepercayaan, itu yang repot di situ ya. Jadi memang ini bukan hanya merugikan secara finansial gitu ya dalam jangka pendek, mungkin dalam jangka panjang juga ini bisa berdampak cukup negatif gitu terhadap orang-orang yang jadi korban itu sih. Baik, ini kita akan ulas lebih dalam ya berkaitan dengan hukum bagaimana menjual beli emas, terutama di toko-toko emas begitu yang bisa dibilang ini transaksinya informal karena kita belum tahu apakah suratnya lengkap atau tidak begitu ya, Mas. Tapi saya ingin bertanya, apakah memang toko emas ini yang disebut namanya toko berkah begitu ya di Pemalang, Jawa Tengah, kenapa ramai sekali Mas? Dan kenapa akhirnya banyak masyarakat yang merasa merugi? Apakah sebanyak itu transaksi yang terjadi setiap hari atau setiap pekannya di toko ini? Ya, kalau dari yang tadi saya baca juga, jadi memang toko ini salah satu toko yang paling dipercaya ya oleh masyarakat setempat juga dan transaksi jual beli perhiasan itu cukup tinggi di situ. Nah, di sini kan memang ada semacam pemahaman juga ya karena investasi emas ini merupakan investasi yang gampang dan memang dari dulu orang tua kita, kakek nenek sudah investasi emas. Bahkan ada juga yang punya mindset investasi itu bisa di emas batangan, bisa di perhiasan juga dan ini yang membuat masyarakat itu juga cukup intens gitu dalam hal mentransaksikan itu sendiri. Mungkin dia beli di sana, lalu berapa bulan dia jual lagi di situ atau dia ada titip jual. Kita itu informasinya memang kurang detail juga kalau di media, cuman memang transaksi di sana cukup tinggi, berarti kan toko emasnya dipercaya dan itu memang sudah ada dari tahun 2000 kabarnya. Oke, baik. Berarti apa nih Mas step atau langkah yang salah yang dilakukan oleh masyarakat sehingga terjadi kerugian? Karena kan sebenarnya kalau kita lihat ini sebenarnya seperti transaksi reguler saja. Masyarakat sudah mempercayakan investasinya terhadap toko yang selama ini dipercaya. Kalau tadi disebutkan sekitar 20 tahun toko berkah ini sudah berdiri begitu kan? Bukan toko baru, tapi akhirnya masyarakat tetap merugi karena ada penipuan. Kira-kira apa yang salah atau apa yang harus diperbaiki oleh masyarakat untuk melakukan penjualan atau melakukan investasi terhadap komoditas emas ini sendiri? Sejatinya kalau dia pegang atau yang dia beli adalah emas batangan gitu, dia bisa jual kemana saja dan harganya akan mengacu pada harga pasaran. Tapi yang jadi masalah adalah ketika dia beli adalah emas perhiasan itu sendiri. Nah, ini adalah mindset yang salah. Kalau kita menganggap emas perhiasan adalah investasi, ya. Ini merupakan aset guna di situ, Dina, yang jadi itu. Jadi problemnya di situ. Jadi ketika mereka nggak bisa jual, ya akan ada kecewaan di sini, kok bisa begini, nanti kalau dijual di toko lain malah bisa turun. Nah, itu yang membuat masyarakat juga akhirnya bersedih gitu ya, karena peristiwa nahas ini yang kita nggak duga juga gitu. Baik, untuk mempertegas nih Mas Akbar, berarti Anda melihat bahwa emas perhiasan itu tidak bisa dijadikan instrumen investasi sama sekali, alias nilainya ini tidak bertambah dengan sejalannya waktu, seperti itu? Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya sekarang harga emas lagi naik gitu, ada pesta pora pemilik emas, kita bisa saksikan orang yang punya perhiasan emas belum tentu merasakan hal itu. Malah bisa jadi ketika dia jual emasnya sekarang, perhiasannya, harganya malah turun, ya, turun di bawah harga pasaran bisa jadi, bahkan jauh dibanding harga belinya dia di situ. Oke, mungkin boleh dijelaskan lebih dalam begitu Mas Akbar, kira-kira untuk menentukan harga sebuah perhiasan dengan kandungan emas begitu ya, kira-kira apa sih yang mempengaruhi harga tersebut? Apakah produksinya kah? Apakah permintaan? Kalau kita lihat kan perhiasan ini kan syarat dengan kerajinan begitu ya, model, desain gitu, dan ini kan berubah dengan sejalannya waktu, berbeda dengan emas batangan atau emas murni yang harganya memang mengikuti harga komoditas emas global begitu. Kira-kira bagaimana cara menentukan sebuah perhiasan
berapa nilainya itu seperti apa? Apa yang dilihat? Kita mungkin ngebahas mengenai komponennya itu sendiri ya. Jadi kayak asal-usul si emas perhiasan itu sendiri. Yang pasti ketika sebuah perhiasan emas gitu ya, dia memang bahan dasarnya adalah emas murni. Ya, cuman kadar kemurniannya tidak bisa 99,9% karena semakin murni itu kan dia semakin lunak. Nah, emas yang murni itu adalah emas-emas yang di batangan, di logam dan lain sebagainya. Kalau misalnya dia dibentuk seperti cincin, habis itu gelang, lalu ada kalung, itu kan dia nggak bisa, dia harus dilebur dengan logam-logam lain. Mungkin kemurniannya cuma sekitar 70% dari yang emas murni itu sendiri ya. Dan di sana ingat juga gitu akan ada yang namanya ongkos pengerjaan untuk meleburnya itu, ongkos labor cost-nya itu juga harus dihitung. Jadi mungkin saja misalnya kita ditawari emas perhiasan yang mungkin kadarnya cuma 70%, let's say segitu, tapi kok harganya bisa setara dengan harga 5 gram emas batangan gitu, karena ada komponen-komponen di situ juga yang berkontribusi kepada harga perhiasan emas itu sendiri. Yes. Dan ketika menjual kan banyak, kan tadi disebutkan juga ya, banyak orang yang akhirnya kecewa. Karena kenapa? Karena ketika dia jual di toko lain, harganya bisa turun drastis di situ. Kenapa hal itu bisa terjadi? Sekarang ya marilah kita analogikan. Kalau misalnya kita jual beli emas saja ya, kan ada yang namanya harga beli dan harga buyback di situ ya. Betul. Harga buyback itu kurang lebih sama seperti harga acuan emas di dunia itu sendiri ya. Cuman kalau harga belinya pasti kan kita lebih mahal. Yeah. Ya di situ kan ada margin yang diambil oleh si penjualnya itu sendiri. Nah, kalau di toko emas juga demikian pastinya. Nah, ketika dia melakukan buyback, toko itu melakukan buyback dari perhiasan emas, maka yang dihargai hanya harga emasnya saja, harga produksinya dan lain sebagainya akan di-take out. Betul sekali. Itu sebabnya turun. Itu sebabnya turunnya juga cukup drastis saat emas dalam bentuk perhiasan ini dijual ke toko emas. Nah, tapi kan kita tidak bisa menampik bahwa sepertinya masyarakat ini masih tertarik begitu membeli perhiasan emas dan berharap bahwa perhiasan dalam bentuk perhiasan ini bisa diinvestasikan. Jarang masyarakat, terutama kalau kita lihat salah satunya di Pemalang begitu ya, kita lihat ini kan toko emas, berarti yang dijual kan perhiasan nih Mas. Mungkin ada yang di batangan juga, tapi kalau kita lihat kemungkinan besar adalah perhiasan. Kira-kira bagaimana nih saran atau tips bagi masyarakat yang sebenarnya masih pengen memiliki perhiasan emas, berharap harganya tidak turun dan mungkin bisa menjadikan ini sebagai investasi. Jadi kita mungkin akan lebih ngebahas ke mindsetnya itu sendiri ya. Kalau kita ingin berinvestasi ya Dina ya, itu merupakan kegiatan di mana kita membeli aset dengan harapan asetnya bakal naik nilainya di kemudian hari atau menghasilkan pendapatan tetap. Nah, kalau perhiasan itu sendiri, kita beli perhiasan harusnya mindset kita nggak seperti itu. Kita beli karena kita pengen pakai, kita pengen koleksi, kita pengen simpen. Nah, kalau kita sudah menaruh harapan yang sangat tinggi terhadap perhiasan yang kita beli hari ini cuan berapa ratus% di kemudian hari, itu merupakan mindset yang salah. Jadi harus dibenerin dulu mindsetnya seperti itu. Dan kalau memang kita beli perhiasan, ingat ini adalah aset guna, bukan aset investasi. Ya, kalau mau investasi, beli yang namanya emas batangan atau sekarang sudah ada juga emas digital. Tapi hati-hati, kalau beli emas digital tidak boleh sembarangan. Harus kita selidiki dulu ya platform-platform yang menjadi perantara pedagang emasnya itu sendiri. Ya, kita sudah pernah bahas ya kesempatan sebelumnya begitu mengenai bagaimana cara mengelola apakah beli emas batangan atau beli emas digital gitu. Tapi ini yang cukup kompleks adalah saat masyarakat harus menentukan nilai guna, apakah akan beli perhiasan yang akan digunakan atau membeli emas batangan untuk investasi. Tapi kalau Mas Aulia Akbar sendiri ini melihat pada saat ini, apakah emas batangan sendiri yang memang dilihat sebagai instrumen investasi ini masih menjadi instrumen investasi yang menarik bagi masyarakat? Sangat menarik kalau menurut saya. Jadi gini, kalau kita bisa bicara sekarang emas tuh sering dikategorikan sebagai safe haven gitu ya. Jadi kalau memang di saat ada ketidakpastian ekonomi gitu ya, harga emas akan naik. Dan pastinya kalau apakah ini bisa melawan inflasi? Jelas bisa ya. Kalau kita tarik mundur, emas itu kan sudah digunakan dari zaman Romawi ya di situ ya. Bahkan dari zaman Nabi juga sudah digunakan gitu. Dulu ada namanya koin namanya dirham ya. Dirham itu terbuat dinar dan dirham ya. Dirham itu perak dan dinar itu kan emas gitu. Nah, kalau misalnya harga kambing itu kan waktu dulu ya kalau nggak salah 1 dinar ya di situ, dan sampai sekarang kalau kita konversikan kepada rupiah juga sama gitu, sekitar 2 jutaan gitu. Itu kan berarti dia melawan inflasi. Di saat bayangin dari zaman dulu pasti akan ada lah yang namanya naik turun harga atau ya itu ya, kenaikan harga
harga kebutuhan pokok dan lain sebagainya, dan harga ini emas tuh bisa melawan itu sendiri. Jadi memang sudah terbukti dari dulu, dari zaman Romawi itu sudah sangat terbukti bisa melawan inflasi, dan sampai sekarang pun seperti demikian. Dan emas itu juga merupakan investasi yang gampang gitu ya, dalam artian tadi saya sudah bilang sudah dimulai oleh orang tua kita, dan sampai sekarang juga sudah ada kemudahan juga bisa beli dalam bentuk tabungan emas digital dan lain sebagainya. Menurut saya masih sangat menarik, Dina. Baik, komoditas emas masih menjadi komoditas yang menarik untuk dijadikan instrumen investasi. Meskipun kalau Anda melihat bagaimana trennya, kalau kita lihat kan kalau dari harganya secara global minggu lalu sempat anjlok, minggu ini sempat lumayan naik, tapi masih belum menutupi anjloknya pekan lalu. Anda melihatnya bagaimana? Kalau saya melihatnya gini, kita punya emas, kita seharusnya mindset kita adalah ini adalah untuk lindung nilai kekayaan kita sebetulnya di masa yang akan datang. Jadi ini merupakan salah satu alat untuk diversifikasi. Ya, kalau kita memang berinvestasi di saham, di surat utang dan lain sebagainya, aset-aset yang ada di pasar modal, emas ini memang untuk jaga-jaga. Ya, ketika ada kayak kemarin kan sempat ada yang kisruh di Amerika Serikat ya mengenai debt ceiling itu sendiri, dan akhirnya harga emas sempat naik pada saat itu, lalu sempat turun juga ketika sudah agak mereda gitu. Nah sekarang juga tadi pagi juga saya baca juga sudah naik lagi. Jadi ini untuk melindungi kekayaan kita. Dan kalau kita tarik mundur selama 10 tahun ya, 10 tahun ke belakang, berapa sih kenaikan harga emas itu? Nah secara rata-rata untuk CAGR-nya jadi dia kurang lebih adalah sekitar 7%-an di situ. Nah saya rasa itu cukup cukup untuk mengimbangi inflasi lah ya di situ ya. Dan 7% ya itu lebih tinggi juga sih dibanding surat utang jangka panjang ya. Itu kalau kita lihat dari harga buyback-nya ya Dina. Cuman balik lagi kalau kita harga belinya kan pasti akan lebih besar daripada harga buyback-nya di situ. Oke, baik. Ini untuk menutup dialog kita pada siang hari ini. Kira-kira tips dan trik juga bagi masyarakat nih. Ini kan cukup banyak yang harus ditentukan. Apakah beli emas digital atau emas batangan? Apakah menjualnya di toko emas atau di produsen seperti misalnya Antam? Kira-kira tips dan trik bagi masyarakat yang ingin berinvestasi di komoditas emas. Oke, jadi tipsnya pertama gini ya, kita harus tahu dulu tujuan investasi kita seperti apa ya. Kalau memang kita pilihannya sudah ke emas, tandanya kita harus punya tujuan jangka panjang. Nggak bisa kita cuman punya tujuan jangka pendek berapa bulan, kita beli sekarang, jual 3 bulan yang akan datang. Yang ada kita malah rugi ya, karena di sana ada spread yang namanya harga beli dan harga buyback itu sendiri ya. Nah setelah tujuan finansialnya sudah kita ketahui untuk jangka panjang, let's say buat bayar uang kuliah anak atau buat sebagai backup dana pensiun kita, nah kita mulai rutin investasinya, kita harus konsisten di situ. Ya, harus konsisten, mungkin setiap bulan kita beli berapa gram sesuai dengan budget yang kita alokasikan. Jangan sampai semua uang kita alokasikan buat beli emas, yang ada kita bakal susah untuk mencukupi kebutuhan pokok dan lain sebagainya ya. Dan satu lagi ya, sebelum investasi pastikan juga ya pondasi finansial kita sudah cukup baik ya, sudah punya dana darurat dan juga sudah punya jaminan kesehatan yang minimal dalam bentuk BPJS.